Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Insyaallah kita sembah adalah zat Allah. Zat Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak bersosok, tidak berbentuk, tidak bisa dijangkau dengan akal dan fikiran. Zat Allah laisa kamislihi syai'un qiyamuhu binafsihi muhallafatul lil hawadis. Zat Allah itu kita hanya bertemu dengan rasa. Rasa itu goib, berada di alam ghodibun kolbi, di balik dada. Allah berfirman di dalam hadis qudsi bahwa aku menciptakan rongga dadahmu yang indah. Di balik rongga dadamu ada kolbi, di balik kolbimu ada fuad, di balik fuadmu ada sagofah, di balik sagofah ada Nur Muhammad. Di balik Nur Muhammad itu ada aku, sir, rahasia itulah aku, Allah, 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 Allah. Maka dikala kita bertakbiratul ihram, kita niatkan sesungguhnya kepada zat Allah yang tiada tetapi ada. Yang ada hanyalah zat Allah, kita tiada. Mutu qabla anta mutu. Maka waktu takbiratul ihram, kita dihantarkan oleh hu menuju ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Hunya singgah di singgasana Allah, apakah di aras, apakah di Baitul Kursi, apakah di Baitul Ma'mur, insya Allah di diri ini. Kita hanya mendapatkan pertemuan itu dengan rasa. Mendapatkan pertemuan itu sekali lagi dengan rasa. Rasa, insya Allah. Apabila kita tenggelamkan hu di dalam negeri rasa dan pertemuan terjadi antara diri kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala di Baitul Aras, maka rasa itu kita mendapatkan pertemuan di dada. Apabila kita bertemu Allah melalui rasa pada saat di Baitul Kursi singgasana Allah, maka rasa itu kita dapatkan di kerongkongan. Apabila pertemuan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala di singgasananya melalui rasa, kita dapatkan pertemuan itu di Baitul Ma'mur, kita rasakan itu di dahi kita. Kemudian apabila kita mendapatkan pertemuan indah dan nikmat itu di singgasana Allah melalui rasa di diri ini, di kolbi ini, maka kita telah mendapatkan pertemuan itu di Baitullah Makkah Mukarram Allah. Apabila kita mendapatkan kenikmatan rasa pertemuan dengan Allah itu di singgasana Baitul Maqdis, maka kenikmatan mani, kenikmatan aufum yang kita dapatkan dalam pertemuan takbiratul ihram. Dan apabila kita bertemu Allah di Baitul A'la, tempat singgasana yang tertinggi di alamul zatnya, di ubun-ubun kepala kita, maka rasa kita pun lenyap, kita pun secara tabi'i badan kasar kita mati. Tidak sadarkan jasad, tetapi hanya ada sadar jiwa. Allah memberangkatkan jiwa diri ini mi'raj menuju ke hadiratnya, dan kenikmatan itu kita dapatkan hanya kita dan Allah yang tahu. Tenggelamlah Nur Muhammad di dalam Nur Zatullah, insya Allah. Perjalanan yang begitu mulia adalah laduni Allah, bukan dalam keadaan kesadaran dan kesengajaan inisiasi. Tetapi justru kita hanya berikhtiar memberangkatkan perjalanan melalui kendaraan hu, dan sesungguhnya selanjutnya adalah lenyap dan fana kehendak hakuri Allah subhanahu wa ta'ala yang disebut dengan laduni, ma'unah, inayah dan karomah. Insya Allah seperti itu. Perjalanan Mi'raj adalah merupakan perjalanan kehendak hakoni Allah subhanahu wa ta'ala, bukan perjalanan kehendak aku hamba.
aku hamba lenyap dan yang ada hanyalah aku Allah. Nafsu bumi lenyap, yang ada hanyalah nafsu rabaniyah. Nafsu rabaniyah lenyap, yang ada hanyalah jiwa rabaniyah. Jiwa rabaniyah lenyap, hanya ada Nur Muhammad. Nur Muhammad lenyap, yang ada hanyalah Nur Zatullah. Insya Allah. Niat kita itu satu, tujuan utuh, ikhlas karena Allah Ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu yang disebut dengan mi'raj. As-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya orang-orang mukmin. Sholat itu mi'rajnya orang-orang mukmin karena jasadnya orang mukmin ada di masjid di mana-mana, jasadnya orang mukmin ada di rumah, jasadnya orang mukmin ada di kamar mushola, tetapi ruh atau jiwanya mi'raj, berangkat menuju bertemu Allah di Baitul Ma'murkah, di Baitul Kursikah, di Baitul Araskah, di Baitul Maqdiskah, atau di Baitul Makkahil Mukarram Allah. Insya Allah kisah perjalanan yang indah. Barangkali jiwanya berjalan di lapis langit pertama sampai lapis langit ketujuhkah, atau di petala bumi pertama dan petala bumi ketujuhkah, atau di negeri malakuti ruh wa alam al-malakuti nurkah, atau mungkin pesiar di alam jannah. Insya Allah bisa saja terjadi berdasarkan kehendak dan keinginan serta ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah kita bermaksud ilahi anta maksud wa ridho kama tanub a'tini mahabbah wa ma'rifataka jalali wal ikram. Itulah kisah musyahadah, kisah muraqabah, kisah mujahadah. Perjuangan berjalan namanya mujahadah, kemudian kita akan mendapatkan souvenir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kasaf mukasafah, penglihatan, itu yang disebut dengan bermusyahadah. Lalu kita mendapatkan makrifat muraqabah, berdekat-dekatan, berakrab-akraban, berkasih-kasihan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kita berjalan yang bernama mujahadah, setelah kita bermusyahadah dan kita bermuraqabah, atau berdekat-dekatan dengan Allah, berakrab-akraban dengan Allah, lalu kita menjadi tiada Allah yang ada. Menyatulah kita di dalam zatnya, ma'rifat billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.